Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cipanas, Ibu Keti SPD. Yang terhormat Bapak Subhan SPD selaku calon guru penggerak, serta Bapak Ibu SDN 1 Cipanas yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman yang sehat sehingga kita dapat bermuajahah dalam forum yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak dapat kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cipanas. Yang keempat yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Subhan, dan yang kelima yaitu tanya jawab, yang keenam penutup, dan yang terakhir pembacaan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan kumpul qur'an, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lanjut ke acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu diharap untuk berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Cipanas kepada Ibu. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pesisat Cipanas, dan juga yang saya hormati Bapak Subhan dan salam guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang penuh dengan nikmat sehat. Kita bisa berkumpul dalam acara yaitu untuk pertemuan untuk calon ya. Di sini Ibu akan menyampaikan kepada calon penggerak itu Bapak Guru Subhan. Salawat dan salam berkahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita sebagai umat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Allah SWT. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Cipanas. Alhamdulillah Ibu di sini bersyukur atas adanya calon guru penggerak di S1 Cipanas ini. Mungkin baru ada pasukan ya, Ibu Bapak kita cukup bangga dan bersyukur karena adanya dengan guru penggerak ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kita ada guru yang untuk berprestasi meningkatkan pendidikan di sekolah. Alhamdulillah di S1 Cipanas ini ada calon guru penggerak angkatan ke-7 yaitu Bapak Subhan. Kedepannya di sini kami sebagai kepala sekolah ingin mengajak kepada ibu bapak guru agar nanti di mana pasukan sudah selesai, mungkin nanti ada pendaftaran baru lagi, enggak, ibu bapak guru yang masih muda-muda, usianya masih di bawah 50 ya, itu insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan ikut juga mendaftarkan diri untuk jadi guru penggerak. Karena dengan guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya ya, untuk pengetahuannya juga. Ibu bapak akan mendapat keterampilan di dalam mendidik anak. Ibu himbau mengajak guru-guru di S1 Cipanas untuk daftar menjadi guru penggerak angkatan nanti ke-9 dan ke-10. Ya, kemudian di sini kegiatan diseminasi atau pengembangan pembahasannya berbagi pengalaman dan pemahaman selama pendidikan jadi guru penggerak dapat bermanfaat untuk sekolah dan kita semua. Ini sangat bermanfaat sekali dalam terutama pengalamannya ya. Karena nanti pengalaman guru penggerak ini kedepannya ibu bapak akan mudah untuk menjadi calon kepala sekolah terutamanya. Karena generasi-generasi yang jadi guru penggerak akan dijadikan diutamakan untuk jadi calon kepala sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bukan hanya di SD, nanti bisa berkembang di SMP. Ini saya info dari Bapak Dinas Pendidikan Kabupatennya yang lulus jadi guru penggerak, insya Allah Pak ya, itu akan diutamakan untuk akhirnya untuk menjadi bisa calon menjadi kepala sekolah, bisa dijadikan nanti contoh-contoh untuk SD-SD yang masih belum bisa mendaftar, nanti bisa untuk dijadikan tutornya, bisa juga untuk pengembangan ke tingkat SMP. Mudah-mudahan ini yang lain mengikuti nanti ikut jadi latihan guru penggerak. Manfaatnya sangat luar biasa. Ibu menyarankan kepada semua guru di mana kesibukan itu pasti ada, tetapi kita kesempatan untuk mencari ilmu itu adalah wajib. Kita untuk mencari karir itu adalah harus. Kita
peningkatan kinerja kita itu adalah harus yang kita bukan hanya untuk kerja yang kerja, tetapi peningkatan karir kita untuk kedepannya. Kita bisa untuk meningkatkan jabatan kita bisa untuk mencari pengalaman yang luar biasa nanti disampaikan, terutama pada anak didik kita, kepada Bapak Ibu guru. Jadi untuk contoh guru penggerak itu, ini Ibu sangat salut kepada Pak Subhan, terima kasih ya dengan adanya Pak Subhan ini aktif, kreatif dan dia minat untuk ingin jadi guru penggerak dan alhamdulillah sudah calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan Pak Subhan ini guru akan bisa sukses berjalan lancar sampai lulus selama 6 bulan misalnya ya. Ikuti dengan baik apapun tugasnya, sesulit apapun kita dengan belajar insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di masa depan kita. Maka Ibu Bapak ya, jangan putus asa, jangan satu kali nggak ikut misalnya kita terus namanya itu tidak rugi. Namanya itu adalah kita wajib untuk mengikuti penambahan ilmu buat pengalaman kita terutama di karir kita. Kita seorang guru harus mau untuk belajar dan belajar. Mudah-mudahan di sini semua Ibu Bapak kedepannya ikut untuk tertarik lah dengan adanya guru penggerak, nanti bersambung mungkin kedepannya ya. Bu Yoyo juga hadir, Bu Suhani ya, mari yang masih muda untuk semua barangkali kalau kedepannya ikut daftar nanti akan sebelumnya. Ibu mendoakan mudah-mudahan semuanya dan satu ini yang dulunya masih hebat-hebat, masih eksis, masih muda, mudah-mudahan terpancing dengan ada perubahan ini menjadi calon guru penggerak. Barangkali dari itu saja. Terima kasih atas waktunya sudah diberi kesempatan kesempatan ini dan mudah-mudahan kita punya manfaat yang besar sekali. Pak Subhan ini lulus yang sebenarnya. Ya kita visi dari Pak Subhan cukup bagus tadi sudah dikatakan, mudah-mudahan tercapai visinya untuk nanti di sekolah dikembangkan. Ya, terima kasih dari Ibu. Mohon maaf barangkali yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wa akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD 1 Cipanas atas beberapa ucapan dan arahan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara penyampaian materi destinasi atau pembebasan berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif di SDN 1 Cipanas. Kepada Bapak Subhan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Cipanas, Ibu Tati SPB. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Cipanas. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah, yaitu tugas modul 1.4 yang dilaksanakan di SDN 1 Cipanas pada tanggal 7 Januari 2023. Tentang Bapak Ibu, saya di sini di depan bukan karena merasa lebih pintar, bukan. Karena di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dari program guru penggerak.
yang paling sebelah kanan itu ada fasilitator Bapak Abdul Huda. Beliau adalah fasilitator yang mengajarkan saya selama 3 bulan sudah secara konten. Kemudian di sampingnya juga ada pengajar praktek Bapak Robi Maulana yang mengajarkan saya, membimbing saya secara offline. Kemudian ada saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Oke, sebelum kita mulai acara kita ada briefing dulu biar Bapak Ibu semangat. Nanti briefingnya ketika saya bilang selamat pagi berarti tepuknya 1 kali. Ketika selamat siang tepuknya 2 kali. Ketika selamat malam tepuknya tidak jadi. Kenapa? Karena kalau malam hari itu mengganggu warga yang sedang istirahat atau sedang tidur. Oke, siap ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke, berarti Bapak Ibu masih fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, di sini tujuan saya melakukan diseminasi. Diseminasi itu pengibasan berbagi pengalaman selama mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah saya sudah berjalan 3 bulan, masih ada sisa 3 bulan lagi. Tujuan diseminasi yang pertama yaitu adalah membagikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah melakukan kolaborasi, menerapkan strategi disiplin positif, memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Oke, di sini ada topik-topik yang akan kita pelajari, yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, sebelumnya di sini saya ingin mengajukan pertanyaan atau ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu tinggal jawab saja dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Oke, pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, untuk jawabannya setuju semua. Tapi nanti coba kita akan pelajari materi berikutnya. Nanti Bapak Ibu akan tahu ketika diberi hukuman itu akan mendisiplinkan anak atau tidak. Oke, di sini ada perubahan paradigma. Nanti saya minta 2 orang untuk bermain peran.
bermain peran, ada yang menjadi A dan ada yang menjadi peran B, gitu kan. Nanti saya akan menyediakan kertas, gitu kan. Di kertas itu ditulisnya itu sesuatu yang sangat berharga. Misalkan di kertas itu ditulis mobil atau rumah atau apa saja yang menurut Bapak Ibu itu adalah yang sangat berharga. Kemudian kertas itu dipegang oleh si A, nanti si B itu akan mengambilnya dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara. Di sini caranya mungkin ada yang dengan sekuat tenaga, kemudian ada yang membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Yang penting kertas atau yang sangat berharga itu bisa diambil. Oke, di sini saya minta Pak Rohman dengan Bu Irma maju ke depan. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang misalkan Bu Irma yang punya sesuatu yang sangat berharga, kan? Coba ditulis Bu Irma sesuatu yang sangat berharganya itu apa. Kemudian nanti Pak Rohman akan coba mengambil dengan cara seperti apa. Suami kamu berharga. Masa saya ambil suami? Tapi di sini kita ketahuan bahwa itu ketika menginginkan sesuatu dari Bu Irma pakai cara seperti apa. Di sini kan ada pilihannya, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa merayu, bisa menjual, atau dengan apa saja, bisa menjual. Oke, kita perhatikan ya. Bu Irma, oke, pegang sesuatu yang sangat berharganya. Sekarang Pak Rohman ingin mengambilnya. Coba kita pengen tahu Pak Rohman itu dengan cara seperti apa. Bebas. Bu Irma, boleh minta laptop juga? Buat apa? Ya pengen aja. Ya buat apa dulu? Oh, nggak mau saya paksa. Oke, terima kasih Pak Rohman dan Bu Irma sudah bermain peran, gitu ya. Oke, nah bermain peran berarti ketika Bu Irma mempunyai sesuatu yang sangat berharga, banyak sekali orang yang menginginkan yang Bu Irma punya itu dengan berbagai cara. Tadi Pak Rohman itu bermain peran dengan cara mengancam. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata siswa juga sama ketika belajar itu ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Berarti kan kita punya dua nih. Kalau yang tadi itu namanya stimulus respon. Bu Irma punya sesuatu, Pak Rohman pengen sesuatu, itu stimulusnya apa, kemudian respon dari Bu Irmanya apa. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu namanya stimulus respon. Tapi ada pilihan lagi, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti cara pandangnya itu kan tidak dengan paksaan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu namanya teori stimulus respon. Kalau teori pilihan itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tuh,
kita bujukan 3 jam itu pakai paksaan. Tapi kalau pilihannya itu kita berkolaborasi, bekerja sama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nanti ketahuan Bu Irma akan menang atau kalah. Tapi ketika kita menggunakan teori yang lain, itu akan muncul sama-sama menang. Bu Irma-nya menang, Pak Rohmannya menang. Berarti menggunakan teori pilihan. Nah, disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Itu kata Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti anak-anak juga sama. Ketika disiplin itu masih dalam konotasi ingin patuh, bukan kesadaran atas diri sendiri. Oke, kita di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Berarti motivasi itu ada yang eksternal, ada yang internal. Motivasi eksternal itu untuk menghadirkan ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu masih motivasi dari luar. Kan? Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Siswa ketika pengen hadiah gitu kan, pengen mendapatkan hadiah, dia belajar, dia mendapatkan peringkat 1. Itu masih motivasi yang sifatnya eksternal. Berarti karena dia itu ingin mendapatkan hadiah. Nah, kemudian ada motivasi internal. Berarti dia itu sudah menyadari bahwa ingin seperti apa bila ingin melakukannya. Itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Oke, merdeka. Oke, berarti kan kita merdeka itu apa sih gitu kan? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Itu adalah definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini nih, tadi Bapak Ibu menjawab bahwa hukuman itu bakal disiplinkan anak. Ternyata bukan, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ya, ketika hukum itu dengan penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau menunjuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nanti ketika Bapak Ibu itu kan memberikan hadiah penghargaan itu sama dengan menghukum, karena anak atau siswa itu tidak siap dari dalam diri, ya. Oke, ini Bapak Ibu tinggal menjawab itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan akibat melakukan. Kalau hukuman itu dia akan mendapatkan hukuman. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti sepatu seharian tidak menggunakan sepatu seharian sekolah. Berarti ketika dari pagi sampai siang itu tidak menggunakan sepatu karena sepatunya beda. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelaksanaan PJOK. Nah, kita lihat jawabannya. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian yang termasuk konsekuensi itu adalah menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Ketika tugas rumah dicoret-coret kemudian suruh mengganti, itu namanya konsekuensi akibat karena melakukan kesalahan, bukan termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga itu termasuk konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti ada hubungannya kan ketika dia terlambat dengan pelajaran PJOK, itu namanya konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi gitu kan? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu ya sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua adalah membuat anak sakit fisik hati untuk jangka waktu lama. Makanya ketika siswa dihukum itu dampak sakit hati anak itu jangkanya sangat lama. Kemudian anak itu jadi membenci kedisiplinan. Saya benci disiplin, saya senang suka melanggar. Kemudian ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, menjadi pribadi yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, resah, bersalah, ditertarukan, merasa tidak dihargai. Tapi ketika diberi konsekuensi, ketika dia melakukan kesalahan, ada konsekuensinya, anak itu jadi menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dimana tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ternyata selain ada hukuman, selain ada konsekuensi, ketika saya belajar atau mengikuti pelatihan guru penggerak, itu ada istilah lain. Namanya adalah restitusi. Namanya restitusi. Apa itu restitusi? Gitu kan? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, ketika dihukum, anak kan jadi minder dengan temannya. Tapi dengan istilah restitusi, nanti itu anak bisa kembali ke kelompok mereka. Dengan karakternya itu jadi lebih kuat. Jadi ada yang diperbaiki. Oke, di sini perbedaan dari peraturan atau hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu kan harus terjadi. Kalau restitusi itu jadinya pilihan. Nanti akan saya tampilkan video restitusi itu seperti apa. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu 4 jam. Kemudian kalau konsekuensi juga sama, tidak nyaman untuk
Kemudian kalau hukuman itu korbannya jadi dapat keadilan. Ketika misalkan ada kasus si laki-laki dengan perempuan, laki-laki itu misalkan pukul anak perempuan, korbannya itu akan mendapatkan keadilan. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu korbannya itu bisa diabaikan. Yang dipukul, yang perempuan itu bisa diabaikan karena yang diadili itu adalah yang memukulnya. Korbannya itu tidak dipedulikan. Kalau restitusi itu korbannya itu mendapatkan ganti. Gantinya apa? Nanti kita pelajari. Kemudian kalau peraturan itu murid itu akan tersakiti dengan peraturan. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi akan mendapatkan penguatan. Kalau peraturan itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Oke, di sini akan saya tampilkan restitusi ya.
dan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menandakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Siapa? sudah lama lagi sekarang. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain waktu Pak? Ya aku marah lah. Aku dari mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya bentar-bentar dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, masih saya diam aja Pak. Ya saya ada diri lah. Masa saya dituduh Pak Bina? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kabaran, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah gitu. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang menakutkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Menyenangkanlah, bangga bisa bersabar dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih hebat lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara impulsif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Mungkin apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu yang menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dididik. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan dalam suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka masalah hidup agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru
Hebat. Oke, Bapak Ibu, itu segitiga restitusi ya. Nanti diharapkan Bapak Ibu di kelas akan menghadapi anak yang bermasalah, nanti bisa menerapkan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya di sini ada istilahnya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru agar kegiatan belajar mengajar itu tidak ada kasus atau kesalahan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa di sini saya menggambarkan contoh mengapa kita tidak memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm bisa bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ternyata itu kan keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi anak itu inginnya itu peraturan dibuat oleh sendiri, gitu kan? Ketika peraturan kelas atau keyakinan dibuat, itu ketika lingkungannya positif, maka di sekolah itu akan terjalin budaya positif. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah survival atau bertahan hidup. Kemudian ada belonging atau kasih sayang dan rasa diterima, kemudian semangat atau fun, kemudian freedom atau kebebasan, dan power sebagai penguasa. Nah, 5 posisi kontrol, kan? Ternyata guru ketika menghadapi kasus itu ada 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai tok buku, tok buat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Diharapkan ketika kita sudah mendapatkan materi pendidikan guru penggerak, kita itu tidak jadi penghukum ketika anak melakukan kesalahan. Kita harus meningkat. Kita bisa membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, syukur-syukur kita bisa sebagai manajer. Di sini saya akan menyampaikan menampilkan video ketika siswa terlambat. Nanti posisi guru itu akan seperti apa?
Program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam resiko. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan
menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adik dasar aja. Dalam posisi teman, beliau berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengejar alam saya Bu. Baik, kalau Naren meminta alaman di rumah, ada orang yang kira-kira bisa
selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kalian. Kira-kira akan mulai sealam kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling biasa digunakan? Apakah posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Diharapkan setelah Bapak Ibu mendapatkan materi ini ada perubahan. Dari siapa ya? Murid itu berubah-ubah. Oke, gimana Bu? Haruskan selalu menyebutkan keyakinan sekolah. Tadi saya tahu Ya, oke, terima kasih Bu Ati. Berarti untuk seorang manajer itu, sebelum kita jadi seorang manajer, kita itu harus membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas dulu. Misalkan saya sudah mencoba menerapkan kelas 5, itu keyakinan kelasnya misalkan gak boleh lepas sepatu saat pembelajaran. Berarti anak menulis sendiri gitu kan. Keyakinan kelasnya, tapi nanti itu kan masih bentuk dalam peraturan. Kalau nggak boleh lepas sepatu saat pembelajaran, itu masih peraturan. Dan kita harus gitu kan. Harusnya misalkan menghargai diri gitu kan. Menghargai diri berarti kita harus menghargai diri sendiri dengan tidak melepas sepatu saat pembelajaran. Mungkin urutannya kita membuat peraturan kelas dulu gitu. Setelah peraturan kelas diubah menjadi bahasanya positif, itu namanya keyakinan kelas. Di sini saya punya video ketika saya melakukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sedang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan kelas 5. Kelas 5 SDE 1 Cipanas. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan menjelaskan budaya positif keyakinan kelas. Apa itu budaya positif dan keyakinan kelas? Artinya, pasukan ini menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kalian jalankan di kelas 5 SDN 1 Cipanas. Dengan cara apa? Dengan cara kita merumuskan keyakinan kelas. Contohnya, dilarang bermain sepak bola di dalam kelas. Bisa dipahami? Oke, kalian sudah memikirkan apa yang akan kalian tulis di papan tulis. Nanti pasukan akan menulis satu-satu untuk menuliskan budaya positif atau keyakinan kelas yang sudah kalian pikirkan untuk silakan ya. Oke, pasukan langsung dulu. Mulai dari Aditya Zaidi.
itu tidak boleh duduk di atas ini. Menuliskan yang boleh makan di kelas. Boleh makan di kelas. Nanti semua siswa menuliskan satu persatu sehingga nanti akan muncul peraturan kelas dulu, peraturan kelas, gitu kan? Yang keenam kan? Ada jangan duduk di kelas, nggak boleh makan di kelas, tidak ada sepatu, nggak boleh malas piket, gitu kan? Sampai ada yang nggak boleh nakal, gitu kan? Rambut nggak boleh gondrong, itu siswa sendiri yang menuliskan. Nanti tinggal kita ubah katanya dengan kata tidak, itu menjadi kata positif, nanti jadi keyakinan kelas. Oke, kemudian di sini saya juga punya video tentang restitusi yang sudah saya lakukan. Di sini ada dua kasus, kelas 5 main bola di dalam kelas dan kasus mencontek, gitu ya. Tinggi dan Rizky main bola di dalam kelas. Oke, terus dipanggil siswanya ke kantor, gitu kan? Nanti ditanya keyakinan kelasnya itu apa, nanti siswa akan menyadari dan tidak akan mengulanginya lagi berjanji. Nah, betul. Ini mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat apa, gitu kan? Di kelas itu ada yang meyakini tidak boleh main sepak bola di dalam kelas, tapi mereka melanggar. Kemudian di sini ada akun ketika ujian kita yang ke belakang, gitu kan? Itu juga melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Akun dipanggil dan ketika direstitusi dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan buat kita semua, termasuk juga buat saya, sehingga menjadi guru yang lebih baik lagi. Sebenarnya di SDN 1 Cipanas banyak sekali budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Guru SDN 1 Cipanas, mulai dari pembiasaan baca Asmaul Husna, bahasa depan kelas sebelum masuk kelas, sholat duhur berjamaah, sholat duha berjamaah, banyak sekali. Apalagi yang terakhir kemarin, gitu kan, ada kewajiban orang tua, itu merupakan budaya positif, sehingga nanti kedepannya sekolah SDN 1 Cipanas lebih maju lagi, gitu kan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun nih Bapak Ibu. Pantun ini khusus buat Bapak. Hidup sendirian tanpa kesan, hidup sendirian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, kasih pertanyaan yang mulia buat sahabat guru kita Tuhan dari SDN 1 Cipanas. Semoga apa yang disampaikan beliau atau yang dipaparkan mendapatkan kita yang mendengarkan mendapatkan pembelajaran dan juga bermanfaat bagi kita semua untuk menjalankan
keseharian kita pembelajaran agama. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Karena tanya jawab yang sudah dilaksanakan. Dan terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya acara diseminasi atau pembebasan berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif di sekolah SDN 1 Limbangan ini menjadi ladang ilmu baru bagi kita dan juga menjadi penggerak kita untuk mengikuti guru penggerak selanjutnya. Dan bagi kita yang masih muda tetap semangat dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Baiklah, akhir kata